Podcast Nusantara adalah persembahan dari Nusantara Data Center Academy yang memiliki visi untuk menumbuhkan talenta digital yang berkompeten di dalam industri data center. Selamat pagi, selamat datang di Podcast Nusantara episode 10 dengan saya, Sari Oktaviani, yang akan menjadi host untuk hari ini. Di podcast kita kali ini, kita akan membicarakan mengenai seluk-beluk automation atau proses otomasi dalam manajemen dan operasional data center. Kita mendapatkan kehormatan dengan hadirnya seorang narasumber ahli yang sudah ada di depan saya saat ini. Saya langsung perkenalkan, ada Bapak Adi Heru Satrio Ponsanino atau biasa dipanggil Pak Nino. Beliau saat ini bekerja sebagai Vice President IT System Operation, Strategic Information Technology Group Bank BCA. Pak Nino ini memiliki background pendidikan di bidang teknik elektro. Terima kasih sudah hadir di Podcast Nusantara, Pak Nino. Terima kasih Mbak Sari, saya merasa terhormat bisa diundang ke sini dan ruangannya enak juga untuk bisa syuting seperti ini gitu. Oke, nah ini kita bakal berdiskusi panjang Pak Nino. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, mau kenalan dulu nih lebih dalam ke Pak Nino. Sudah berapa lama sih Pak bekerja di bidang IT dan data center? Dan di role yang sekarang ini cakupan tugasnya tuh apa saja sih Pak? Silakan Pak. Ya, kalau dibilang di dunia IT berkecimpung belum terlalu lama ya, mungkin sekitar 12 tahun kalau di BCA ya. Kalau di data center sendiri mungkin sekitar 14 tahun. Jadi banyak ekspor IT yang jauh lebih lama, 20 tahun, 30 tahun. Jadi saya masih sumur jagung gitu ya di data center, khususnya memang bagian data center facility yang menjadi responsibility saya. Oke, baik. Nah, sebelum kita ngomongin automation yang lebih detail, mungkin kita bisa memberikan pemahaman dulu. Apa sih Pak automation di data center itu? Dan mungkin biar mudah nih kita ngebayanginnya apa yang berbeda pada data center yang sudah dan belum mengadopsi teknologi automation. Oke, dari kalimatnya sendiri atau katanya sendiri ya, automation itu otomasi bahasa Indonesia ya. Dimulai dari kapan sih? Nah, sejauh yang saya tahu itu dimulai dari awalnya industri 3.0 ya, di mana factory mesin-mesin itu berjalan secara otomatis. Itu otomasi pertama kali sekitar tahun 1970-an. Nah, kemudian kita tahu ada perkembangan terbaru di zaman tahun 2000-an, 2011, di mana AI berkembang bisa menjalankan suatu proses yang otomatis. Nah, itu udah 4.0. Nah, kedepannya future dan sekarang ini is happening dan developing itu adalah industri 5.0, di mana AI dengan lebih ada banyak turunannya lagi, machine learning dan segala macam, dan itu bekerja sama dengan human ke depannya. Interaksi dan integrasi itu yang akan menjadi future ke depan. Ya, bedanya apa dengan data center yang memang sudah menjalankan otomasi dan belum menjalankan otomasi gitu ya. Ya pasti nomor satu efisiensinya yang mereka dapat. Ya, efisiensinya, kemudian juga experience di mana dia bisa handle troubleshoot yang terjadi di otomasi. Nah, mungkin masih ada data center yang belum menjalankan otomasi. Pandangan saya adalah it's okay, bukan berarti semua harus otomasi. Nah, artinya organisasi ataupun corporate yang memang masih belum menjalankan otomasi atau data center belum menjalankan otomasi punya concern tertentu dan pertimbangan nilai resiko yang menurut mereka penting. Dan itu human factor masih berpengaruh dalam decision making mereka, dalam proses mereka. It's okay. Tapi kedepannya gak bisa dipungkiri kayak kita bicara soal industri 3.0 dulu, lalu melangkah 4.0, 5.0, di mana kedepannya semua akan makin banyak data center ataupun bisnis proses yang akan jadi otomatis. Kedepannya itu akan terbawa dengan sendiri secara nature, terjadi suatu evolusi ke depannya. Oke. Jadi latar belakang ini ada secara global tuh karena industrinya semakin maju gitu ya Pak. Jadi kebutuhan untuk otomasi ini akan lebih banyak diadopsi oleh company gitu ya Pak ya. Oke, baik. Nah, untuk konteks perbankan besar seperti Bank BCA nih misalnya ya Pak ya. Bagaimana sih Pak automation ini berkontribusi untuk meningkatkan pengalaman nasabah secara keseluruhan dan menjamin kehandalan layanan keuangan? Ya. Silakan. Di BCA sendiri banyak sekali proses-proses otomasi ya. Ya, kita bicara dari mulai depan di cabang, bagaimana melayani suatu nasabah
Untuk proses-proses yang memang rutin kayak setor tarik tunai itu print buku tabungan, mesin-mesinnya juga dibikin otomatis sehingga nasabah itu tidak perlu mengantri ya. Kemudian bagaimana dia bisa mendapatkan nomor antrian lalu di-announce nomor sekian itu juga otomasi ya. Kemudian kita melangkah lebih dalam lagi di sisi back office ada proses otomasi monitoring, reportingnya juga ya. Kemudian kita melangkah lagi lebih dalam lagi di core-nya di data center. Banyak sekali programming yang memang berjalan otomatis atau by schedule. Job-job yang berjalan workflow-nya secara otomatis memang repetitif dan sesuai schedule-nya dan itu akan sangat efisien kalau dijalankan otomatisnya. Jadi kalau kita ngomongin di data center banyak sekali dari mulai segi programming, kemudian dari segi monitoring, reporting, lalu scheduler backup itu juga otomatis. Kita ngomongin di data center facility ya. Cooling itu dari sistem rotasi dia bekerja, unit AC itu bergantian itu juga otomatis. Ya. Kita ngomongin data center yang pakai chiller plant. Chiller plant itu kan bukan cuma chillernya doang, tapi seluruh valve, cooling tower dan makeup water itu semua satu sistem disebut chiller plant. Nah, untuk mendapatkan target PUE atau power usage effectiveness sekian, maka dia harus melakukan optimasi terus. Itu disebut pakai chiller plant optimizing system atau CPOS. Ya. Lalu kita bicara soal data center dan buildingnya. Ya, building automation system ini yang udah ada dari sejak lama. Dengan adanya integrasi building automation system dengan data center, itu kita sebut BMS gitu ya, building monitoring system misalnya. Itu juga suatu proses otomasi yang berjalan di data center. Ya. Lalu kita bicara lagi yang terbaru lagi, di mana AC bisa beroperasi sesuai dengan load IT yang sedang dimonitor, suhu rak berapa. Kemudian server itu kan dynamic, kapan dia lagi peak, kapan dia low, kapan dia bertambah dan ada yang server yang keluar. Jadi seluruhan AC ini bekerja optimize-nya untuk dapetin suhu yang proper, artinya tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas, sesuai ekspektasinya itu di berapa. Kita ngomongin software yang bisa manage itu, cooling management system. Salah satu contohnya seperti Vigilance, seperti itu. Nah itu juga otomasi. Ya, jadi banyak sekali proses otomasi yang bisa dijalankan, termasuk di BCA juga. Oke. Jadi luar biasa ya Pak, scope-nya itu dari internal nih, tiap tim kerja bisa merasakan manfaatnya, benefitnya otomasi ini sampai ke customer pun yang ngantri itu bisa merasakan ya Pak ya. Yeah. Benefit dari otomasi ini luar biasa. Nah kalau kita ngomongin metrik-metrik nih Pak yang perlu dipertimbangkan jika sebuah data center ingin melakukan otomasi itu apa aja sih Pak Nino? Pertama kita harus berpikir what apa yang mau diotomasi gitu kan. Apa itu harus spesifik ya. Mungkin berawal dari ide tapi harus lebih spesifik lagi. Apa, proses apa, dan bagian apa persisnya. Nah, kalau itu sudah menjadi detail dan jelas, clear, maka kita bertanya why. Ya, kenapa harus diotomasi gitu ya. Seberapa manfaat itu penting, signifikan. Baik. Kita harus berpikir dampaknya juga untuk perusahaan. Nah, jika itu sudah dilakukan review yang mendalam dan manfaat atau benefit ini sungguh berarti ya dalam menghemat ataupun proses efisiensi ya. Kemudian kita bicara when, artinya otomasi ini kan berjalan apakah terus menerus 24/7 atau dia ada istirahatnya ya, when-nya durasinya juga berapa lama. Yang terakhir dan menurut saya adalah how to do it gitu ya. Kurang lebih metrik-metrik itu secara design plan konsep itu harus matang dulu. Kita harus matang dulu supaya kita bisa berlanjut ke proses berikutnya. Misalkan kita buatkan proof of concept POC seperti itu, lalu siapa yang bisa melaksanakan itu, vendor ataupun software tools apa ya. Nah itu juga sebelum kita deploy itu harus punya juga environment testingnya. Jadi automation ini mesti dites belum menuju ke the real system yang akan di deploy, tapi dibikin dulu environment testingnya. Berhasil nggak, terukurnya sesuai ekspektasi nggak ya. Itu harus punya. Dan review itu panjang ya menurut saya gitu. Oke. Nah, mungkin bisa di-share Pak, tadi memang sudah diceritakan sih proses otomasi yang sudah diadopsi ya di Bank BCA, tapi ini berjalan sejak kapan dan
Sampai berapa lama nih BCA akan terus mendukung gitu ya, mendorong sistem otomasi ini? Mungkin bisa di-sharing juga kalau di luar negeri, di negara tetangga atau mungkin di global gitu ya Pak. Seperti apa sih proses otomasi ini, sudah sejauh apa gitu Pak? Ya, kalau di global udah pasti lebih maju yang saya tahu ya. Saya senang sekali kalau lihat Google gitu. Hmm. Ya di Silicon Valley seperti itu otomasinya lebih banyak. Mobil bisa berjalan sendiri gitu Iya. kan. Kemudian bisnis proses di Google juga banyak yang berjalan secara otomatis gitu ya. Environment dev dia juga bisa berjalan dengan automation. Artinya dia ngukur seberapa error dan ekspektasi dari aplikasi yang di develop dia seperti apa. Itu sangat bagus. Nah, bukan berarti di Asia itu ketinggalan sebenarnya, tapi kita bisa lihat China dan India, belajar dari China India itu sekarang juga makin berhasil. Banyak yang tenaga kerja dari India itu banyak kepake di Amerika dan di Eropa, bahkan ada yang jadi CEO gitu kan. China sendiri juga maju dengan factory-nya. Beberapa manufaktur itu mulai membuat factory-nya di China kan, proses efisiensi. Nah, Indonesia sendiri gimana? Indonesia ataupun Asia Tenggara ya memang berkembang gitu kan. Artinya perlu dukungan yang benar-benar sih dari pemerintah. Ya termasuk BCA sebagai perusahaan swasta di Indonesia ini sebenarnya sangat mendukung proses otomasi ya. Kita ngomongin soal tadi bisnis 4.0 dan the next ada 5.0. Sebenarnya evolusi industri itu sebenarnya kenapa sih? Karena kompetisi di mana perusahaan-perusahaan dan bisnis itu saling bersaing supaya mengejar tingkat efisiensi yang lebih tinggi atau hasil yang lebih optimize lagi dengan resource yang lebih sedikit. Ya, itu yang jadi challenge. Jadi dibilang mendukung, BCA sangat mendukung. Sangat mendukung dari dulu yang BCA juga punya kalau di data center ada sistem robot ya yang dibuild oleh IBM untuk bisa scheduling backup tape fisik gitu ya. Kemudian dari yang selesai backup dia pindahin ke tempat yang bisa disimpan. Kemudian kita bawa ke remote site kayak gitu. Nah, dengan berkembangnya zaman tape fisik itu udah nggak dipakai lagi juga. Tape lebih ke arah virtual, artinya sistemnya udah virtual server. Jadi otomasinya berjalan secara virtual di dalam server. Ya. Nah, di cabang sendiri juga gimana? Ya, di cabang sendiri kita juga melihat kondisi-kondisi atau pain yang dialami nasabah ya. Misalnya antrian yang panjang gitu ya. Kemudian sistem booking bisa nggak dilakukan lebih awal kayak gitu. Antrian gimana bisa bisa lebih sedikit lagi ya. Berarti ada proses-proses yang memang repetitif yang tidak perlu dihandle manusia, maka nasabah itu bisa ke mesin ya, mesin start teller ataupun mesin print buku tabungan kayak gitu. Ya, bahkan bikin tabungan sendiri pun juga jadi challenge sebenarnya. Kenapa kita harus print fisik kayak gitu ya? Ya itu jadi challenge kan. Ya, jadi di BCA juga menganut budaya Kaizen sebenarnya. Jadi, melihat suatu proses itu bisa lebih efisien dengan hasil yang lebih baik gitu ya. Nah, itu yang selalu kami dukung, baik itu di branch, di back office ataupun di data center gitu. Oke. Jadi tadi yang sering banget diomongin Pak Nino nih ya, isu mengenai antrian gitu ya, harus diotomasi. Kayaknya itu jadi prioritas utama ya Pak ya, karena itu pain point yang luar biasa buat banyak orang ya. Kita banyak habis waktu gitu buat ngantri hal-hal yang sebenarnya bisa dilakukan secara cepat oleh sistem yang otomatis gitu. Nah, tapi sebenarnya skala prioritasnya seperti apa sih Pak kalau yang ditentukan di divisi Bapak sendiri? Apakah ada yang lebih penting atau adakah yang lumayan penting atau tidak terlalu penting, seperti apa Pak prioritasnya? Ya kalau di BCA itu skala prioritas kita melihat dari risiko ya. Risiko sebesar apa yang akan mungkin dialami atau dihadapi jika itu tidak dilakukan. Jadi manajemen risiko itu menjadi hal yang penting bukan cuma BCA tapi di bank gitu ya. Karena terutama juga bank yang memang buku 4 kayak gitu, itu punya dampak sistemik yang luar biasa kalau kita ingat dari Krismon 9798. Nah, jadi skala prioritas itu juga melihat resikonya seberapa besar, mana yang lebih dahulu, mana yang lebih penting.
Jujur memang tidak semua proses di BCA itu diotomasi, ya. Hmm. Ya, kita juga harus melihat prioritas, benefit apa, signifikan sebesar apa, dampak apa kalau itu diotomasi gitu kan. Nah, prioritas ini melihat, seberapa penting, ya. Kalau nggak dilakukan resikonya apa, Oke. ya. Apakah dengan melakukan ini, manfaat untuk bisa memperkecil resikonya atau mitigasi resikonya, bisa signifikan, Oke. ya. Itu kalau kita ngomongin prioritas ya. Oke. Jadi dari parameternya resiko tuh paling ini ya Pak ya, paling diperhatikan gitu ya Pak ya. Oke. Nah, kalau tadi teknologinya Pak dan platform-platform apa yang biasanya digunakan untuk konfigurasi dan implementasi automation ini khususnya di perbankan nih Pak. Ya, platform banyak ya. Salah satu tadi saya sebut mungkin dulu pernah ada mesin tape, IBM gitu ya. Kemudian kalau dari segi, software lainnya buat developing aplikasi itu ada Ansible ya. Kemudian ada monitoring ya, Dynatrace ya. Terus buat BMS sendiri atau BAS itu ada Tridium gitu. Banyak banyak software-software yang berkembang bisa dipakai buat automation. Saya rasa dengan makin ke depannya lagi itu akan semakin banyak lagi software-software itu, dan saya rasa juga kalau kita melihat platform apa yang dipakai itu sebaiknya jangan single. Artinya kita selalu punya, komparasi ya, komparasi. Dan ke depannya nih kita juga harus berpikir bahwa apa yang kita pakai platform saat ini itu bukan berarti akan terus-menerus seumur hidup. Oke. Kita harus berpikir seandainya ini nggak berlanjut, maka kita mengganti platform ini bagaimana? Oh, oke. Udah harus sampai ke situ ya. Karena yang namanya masa pakai ataupun operation itu kan terus keep changing ataupun dinamis ya. Suatu saat software ini udah nggak disupport lagi. Iya. Prinsipnya berubah ataupun corporate-nya di global itu bangkrut ya, krisis Eropa dan segala macam. Oke. Kita harus berpikir kalau ini nggak disupport lagi, platform apa? Dan cara how to change it-nya gimana? Ya, itu harus berpikir begitu. Jadi platform variasinya banyak sekali. Ya, tentunya dalam hal memilih platform apa saja ya harus detail, tapi bukan cuma memilih untuk sekarang, cuma berpikir ke depan, seandainya ini ganti bagaimana? Oke. Ya, kira-kira gitu. Oh, pertimbangannya sampai ke masa depan banget ya Pak ya, Ya. mitigasinya ya. Oke. Nah, kalau kita ngomongin tadi ada platformnya, kemudian pasti ada vendornya dong Pak. Nah, pertimbangan apa yang perlu diperhitungkan saat memilih vendor atau mitra automation untuk manajemen pusat data nih? Nah, gimana Bapak tuh bisa memastikan integrasi yang aman dan efektif? Ya, Silakan. ini kalau dijelasin sebenarnya reviewnya panjang sekali ya, untuk memilih gitu kan, memilih vendor. Mungkin saya lebih melihatnya adalah sebelum memilih vendor itu konsep harus matang, intinya begitu. Kembali lagi tadi ya, what ya, sebenarnya apa yang mau diotomasi, kemudian konsep desain otomasinya seperti apa ya, dan why-nya itu menjadi jelas ya, seberapa penting ini harus diotomasi ya. Kemudian kita bicara how to-nya ya, when and how to-nya. Itu harus benar-benar desainnya itu jelas, fix itu dulu ya. Tentunya juga akan melibatkan beberapa proses ataupun tim terkait yang mereview ya, memberikan feedback apakah ini udah tepat, hasil terukurnya apa. Kemudian kita bisa mereview itu dengan manajemen. Kalau di kita sendiri di BCA ada manajemen review board ya. Artinya melihat suatu konsep desain dan manfaat bahkan sampai perkiraan anggarannya berapa. Itu harus menjadi jelas dulu. Kalau itu memang secara high level decision-nya sudah disetujui ya, maka proses bisa berlanjut. Untuk kita sebutnya adalah proof of concept, POC-nya. Ya, ini belum sampai ke pemilihan vendor ini. Belum. Masih jauh Ya, ya. proof of concept dari apa yang dari konsep kemudian dituangkan menjadi suatu proof of concept. POC itu harus juga jelas ya. Dan apa yang mau dibuktikan, apa yang mau di-proof, apa yang mau diukur di dalam POC itu dibikin jelas dulu, dibikin benar-benar detail. Kemudian baru kita bisa melangkah siapa vendornya, siapa aja. Ya, tentunya
ini juga berdasarkan referensi company seperti apa ya. Mungkin secara corporate yang seperti BCA dan perusahaan lainnya udah punya selektif sendiri di bagian divisi procurement, bagaimana memilih company vendor yang memang um, reliable lah, Oke. ya reliable. Dari situ baru dilihat apa pembanding ini sudah cukup belum untuk melangkah lebih lanjut siapa vendornya. Nah, pasti dari kandidat ini akan menjalankan POC, lalu kita akan menilai POC berapa. Ya. Oke. Lebih lanjut lagi ya negosiasi harga sampai finalnya gitu ya. Tapi saya lebih mengutamakan yang penting tadi konsepnya itu, teknikalnya itu benar-benar detail dan jelas tujuan plannya, bahkan testing plannya juga harus jelas, automation plannya juga harus jelas ya. Dari situ kalau dari internal kita cukup jelas itu ya, maka pemilihan vendor itu juga akan bisa mengikuti. Nah, terkadang kala itu ya sejauh pengalaman saya waktu konsep belum jelas ya vendor pun bingung Oke. mau automationnya kayak apa. Oke. Nah kalau dia bisa dia offer akan apa yang menurut pandangan vendor ya. Ini seringkali terjadi di mana kita atau customer itu meminta konsultasi dengan vendor. Oke. Seringkali terjadi. Nah bukannya nggak baik, tetap baik. Artinya kan vendor kita anggap sebagai expert ya, tetap baik. Cuma vendor juga akan balik bertanya dari customer sendiri Butuhnya sejelas apa, sedetail apa ya. Tentunya yang di offer banyak. Nah Iya. kalau kita nggak cukup jelas, maka yang di offer akan terlalu banyak, bisa dibilang jadi overkill ya. Akhirnya cost menjadi tinggi kan. Iya. Harus jelas di internal awalnya dulu, di internalnya dulu. Desain konsep semua jelas, maka kita bisa ngedrive vendor dan bisa select vendor yang paling tepat. Ya, kira-kira gitu. Banyak sekali layernya ya Pak ya. Banyak. Nah tapi tadi ada yang menarik nih, ada cost tersendiri, ada anggarannya nih. Kalau boleh di-share juga, berapa sih Pak kira-kira anggaran atau budget yang perlu dialokasikan untuk desain, implementasi, dan maintenance dari automation system ini jika mau digunakan? Ya, kita ngomongin budget sebenarnya banyak variabel ya. Kita bisa lihat juga dari scale bisnisnya kayak apa, corporate-nya kayak apa, kebutuhan otomasi sebesar apa, kapasitasnya gitu ya. Nah, tapi kalau kita ngomongin best practice lah, ya best practice yang memang kita roughly deh, berpikir roughly kira-kira automation itu seberapa persen sih ya. Nah, sebenarnya automation kita bisa bilang dia akan perlu cost secara OPEX yang rutin seperti license ya kalau kita ngomongin software gitu ya. Nah ini kalau di kami menghitungnya itu sebagai biaya maintenance license seperti ini. Nah, biasanya itu kalau maintenance roughly itu kan 20% dari capex-nya itu kan. Nah, itu akan berjalan terus-menerus sampai nanti kalau dia ada upgrade version mungkin harga license-nya berbeda lagi ya. Oke. Itu harus diperhatikan. At least kalau kita mau merencanakan anggaran ya 20% untuk bisa dia running cost OPEX-nya terus tiap tahun gitu. Oke, ini lumayan besar juga ya Pak ya. Lumayan. Oke, nah tapi dari biaya yang cukup besar itu tentunya kita ada harapan benefitnya ya Pak ya. Apa saja sih Pak realisasi benefit yang sudah didapatkan sejauh ini dari implementasi automation kalau di tempat Bapak nih? Ya, yang common itu automation dari sejak industri 3.0, 4.0 adalah efisiensi pasti ya. Yang paling logik itu adalah proses yang menjadi efisien. Kalau kita bilang proses efisien berarti apa sih manfaatnya? Time ya. Time benefit nomor satu itu. Nah kemudian selain time itu apa? Nah tergantung objektif dari automation itu sendiri ya. Misalkan kita kalau ngomongin cooling management system sebenarnya kan objektifnya adalah gimana kita bisa utilisasi coolingnya bisa proper. Nah ini kan sebenarnya dengan cooling management system itu bisa reduce konsumsi energi ya. Iya. Nah itu sebenarnya manfaat lain. Kalau kita ngomongin hal yang lain lagi, misalkan automation reporting ya, yang tadinya reporting mungkin manual fisik, kita bisa bikin itu menjadi automation yang tidak ada kertas fisik. Ini ada manfaat lain lagi, reduce paper dan environment friendly ya. Jadi nomor satu yang pasti menjadi manfaat adalah proses yang lebih efisien, time. Ya, dimana time itu kalau udah terjadi kita nggak bisa beli. Udah Betul, terjadi ya. iya. Itu yang mungkin saya rasa paling mahal. Ya kedua adalah ya perihal energi ya. Artinya kita bukan menghitung cuma energi listrik. Manusia adalah energi. Waktu dia bekerja dia butuh energi. Betul. Dengan kita reduce proses itu mungkin kita kurangi human resource di bagian itu karena repetitif. Kita artinya bisa saving energi di situ. Ya.
Kira-kira gitu deh. Oke, ini luar biasa nih, bukan hanya energi listrik ya, ternyata manusianya juga diperhatikan ya Pak ya. Masa kalau milenial kan malas sih Pak ngurusin hal-hal yang rutin gitu, pengennya yang Mhm. challenging gitu ya Pak. Jadi yang rutin dikasih aja ke proses-proses yang otomatis gitu ya Pak ya. Iya. Kemudian Pak, kalau di proses otomasi ini gimana sih Pak adopsi artificial intelligence? Ini jargon yang sering banget muncul nih. Apa yang menjadi pertimbangan untuk menggunakan AI atau tidak dalam hal automation ini? Silahkan. Apa sih yang dimiliki oleh human factor tadi, emotion, kemudian apa sih yang dimiliki oleh AI, ya, ketepatan, akurasi, konsistensi. Nah, itu yang jadi blend in.